Prof, maksud saya dari terapi yang pertama, dari treatment yang pertama ke treatment yang kedua itu jaraknya bagaimana, Prof? Apakah itu ada ketentuannya atau bagaimana ya, Prof? Setelah jadi begini, jadi dia peneliti harus punya asumsi, ya, punya asumsi kira-kira, ya, kalau misalnya waktunya sampai 1 bulan diajar dengan metode tradisional terus, ya, nah ini kan lebih bagus daripada kalau cuma diajar 2 hari dengan tradisional, ya kan? Tergantung variabel atau perilaku yang mau diubah ini, misalnya ya, misalnya apa ini? Kira-kira cocoknya apa ini? Konsentrasi belajar misalnya, ya kan? Konsentrasi belajar. Apakah kalau dalam waktu 2 hari, 2 kali aja ya diberikan metode tradisional 2 hari, itu si peneliti sudah bisa mendeteksi tentang konsentrasi, mengakses tentang konsentrasi belajar subjek. Kalau sudah bisa, ya sudah. Tapi kalau masih 2 hari belum kecepit. Kamu udah belajar ya. belum? Nah, itu dibuat seminggu misalnya. Ya boleh. Ya, semuanya tergantung pada asumsi-asumsi yang kuat yang dipakai oleh si peneliti. Anda misalnya ya, kalau ini konsentrasi belajar, punya nggak asumsi? Diajar dengan metode tradisional, ya, selama 2 hari, Anda sudah bisa menilai konsentrasi mereka. Kalau sudah bisa, ya udah 2 hari, ya. Terus mungkin pakai selama sehari, ya, sehari kemudian dikasih dengan metode kooperatif juga selama 2 hari, ya. Kemudian yang mandiri juga diberikan selama 2 hari. Masing-masing kan dicatat, ya, dicatat konsentrasi belajarnya. Prof, izin tanya. Baik yang introvert maupun yang ekstrovert, ya. Oke, mau tanya apa? Silakan. Apakah ada efek sisa dari treatment pertama B1 sehingga pada saat kita memberikan treatment B2 itu jadi sebenarnya ada efek aditif atau penjumlahan efek karena efek dari treatment B1 yang mungkin masih ada efeknya. Ya. Jadi namanya carry over effect, ya. Ya. Itu maksudnya, ya. Apakah pengetesan, ya, bukan metodenya, ya. Bukan metodenya. Apakah, ya, kan yang kita ukur ini konsentrasinya. Ya kan? Nah, jangan-jangan alat ukur konsentrasinya, ya kan, itu yang karena dia sudah pengalaman, ya, untuk mengisi alat ukur konsentrasi di tradisional itu berpengaruh pada yang kooperatif, ya. Dan kemudian kepentingan melahirkan maksimal 2 orang pendamping bahwa untuk ada suara apa itu tadi? Ada suara ya. Itu maksudnya Pak Suryo, ya? Ya, betul, Prof. Ya, jadi itu carry over effect, ya. Nah, gini, ya. Jadi bagaimana Anda untuk instrumen untuk mengukur konsentrasi itu apa, gitu ya? Kalau di kedokteran mungkin bisa melihat konsentrasinya itu, ya, secara neurologis gitu, ya, mungkin bisa itu, ya. Jadi psikoneurologi, ya, ada alat ukurnya mungkin untuk konsentrasi belajarnya seberapa tinggi gitu. Oh iya, itu bisa dipakai EEG, jadi dilihat aktivitas otaknya, Prof. Nah, iya, bisa. Tapi kalau pakai kuesioner itu jadi rada susah, ya. Perlu kayak wash out gitu dulu, ya. Ya. Jadi oke, itu ya, itu bisa, ya.
Makanya sekarang kan trennya itu kan apa di psikologi itu juga belajar psikoscience ya, psikoneurologi itu ya. Nah itu kemarin saya dengar, saya dilapori oleh Bu Anissa ya, itu ada temennya Pak Suryo, seorang dokter juga itu ngelamar, dan dia udah punya udah punya rencana penelitian terus apa saya bilang, waduh kalau ini neuroscience banget, ini neuropsikologi banget, ini apa nggak ada ahlinya di sini, terkecuali kalau mereka bisa diarahkan hanya sampai untuk membuat modul pelatihan gitu, itu ya. Jadi ini bisa diukur ya menggunakan teori neuroscience atau neuropsikologi gitu ya. Dokter itu lebih ngerti ya, Pak Suryo itu lebih ngerti ya. Nah nggak tahu kalau demikian itu ada carry over effect apa enggak. Tetapi yang kedua tadi saya revisi ya yang disampaikan Pak Suryo. Jadi bukan menggunakan kuesioner. Kuesioner sama skala itu beda. Oh iya. Ya. Jadi gunakan skala gitu ya. Gunakan skala. Nah, kalau menggunakan skala, kalau konsentrasinya itu menggunakan konsentrasi belajar itu bisa didetek melalui seberapa banyak dia bisa memahami ya apa yang dibaca. Misalnya dikasih aja bacaan, tesnya itu bacaan, kemudian dikasih soal, gitu kan. Terus berikutnya dikasih bacaan yang kira-kira setara gitu ya, yang pada waktu kooperatif diberikan kooperatif juga tesnya juga tes bacaan ya. Nanti di tesnya itu ya isi bacaannya itu ya, sehingga kalau ceritanya udah berbeda ya tapi setara gitulah ya, setara, mungkin kita bisa mengeliminasi carry over effect yang ditanyakan oleh Pak Suryo. Iya. Itu ya kira-kira ya. Ya setuju Prof. Ya. Oke. Kalau di UGM tuh Bukus ya. Bukus sama yang Bukus Rohmaniah sama Bu Suprawibarti. Iya. Ya itu tokoh kalau Bu ini kan lebih junior ya, Bu Bukus itu junior. Dia banyak sekali kerjasamanya dengan Fakultas Teknik Elektro dan Fakultas Kedokteran UGM. Iya. Ya, dia kerjasama terus tuh. Ya, termasuk dia kerjasama juga dengan Fakultas Teknik Atma Jaya di Jogja. Iya, Bro. Ya. Nah, itu kalau nah sayangnya ketentuannya di UPI itu ya, itu promotornya harus profesor dan orang dalam. Nah, kemarin juga saya tawarkan pada Bu Anissa, ini tokohnya ini Dr. Suprawibarti, saya bilang mantan dekan kan itu, mantan dekan Fakultas Psikologi UGM. Tapi nggak memenuhi syarat gitu. Pertama itu orang luar, kedua bukan profesor, gitu. Jadi nggak tahu itu temennya Pak Suryo yang dokter itu ya, itu masih akan tetap lanjut untuk masuk atau mau mencari di tempat yang lain tentu. Karena interest sekali dia. Sesuai dengan passion dia ya, dia interest banget untuk melakukan penelitian itu ya, karena dia juga praktek gitu. Pada anak ADHD. Oke, ini ya. Jadi ini two factor make design ya, repeated on one factor. Jadi gabungan ya, gabungan antara between subject, betweennya tipe kepribadian ya, antara introvert, extrovert, within subject, subjek yang sama dikasih perlakuan yang berbeda-beda ya. Nah yang ini bisa aja ya, bisa variabel independen biasa seperti tipe kepribadian, tapi bisa variabel eksperimen
atau variabel perlakuan. Ya. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Prof. Nah, sekarang analisnya gunakan apa kalau rancangan penelitian Anda semacam ini? Ya, kita lihat contoh ya. Analisis two factor make design repeated on one factor. Kita lihat contohnya. Repeated on one factor. Aduh, kok ini sebentar contohnya mana ini? Ya ini nih, benar. Stop. Udah kelihatan? Sudah. Ya. Jadi Hanafa Ahmad waduh, salah. Bukan ini Ahmad salah ternyata, sebentar. Apa saya belum bikin ya? Sebentar. Contohnya within ternyata belum ada contohnya, tapi kita langsung ya. Jadi yang dua faktor nggak ada, tapi yang 3 faktor ada. Kita langsung yang ke 3 faktor aja. Jadi ini kan two factor make design, repeated. Nah, selanjutnya ini, nah ini ya, three factor make design repeated on one factor, ya. Jadi kalau tadi kan three factor ya, two factor make design repeated on one factor ya. Jadi kalau Anda dengan 3 faktor make design ya, repeatednya hanya pada 1 faktor itu
mengerti, memahami, ya otomatis Anda akan memahami 2 faktor mix design. Gitu ya, asumsinya begitu ya. Jadi contohnya ternyata belum saya buat, tapi yang 3 faktor mix design malah sudah saya buat. Oke. Jadi misalnya ini ya. 3 factor mix design repeated on 1 factor. Ya. Jadi ini gabungan ya, mix design ya. Itu yang between ada berapa? Yang within ada berapa? Kan mix ya, mix design ya. Yang within 3, dokter, Prof. Yang within 3. Enggak, variabelnya ya, bukan perlakuannya. Yang within 2, Bro. Jenis Yang relaksasi. Yang within 2. Ya, variabel yang within 2 atau 1? 1. Ya, 1. Ya, yang within 1 ya, yaitu jenis relaksasi. Ya, relaksasinya itu ada yoga, ada relaksasi dengan melakukan yoga, dengan zikir, dan dengan goes. Goes itu bersepeda ya. Goes. Nah, ini kan apa? Katakanlah ini tadi apa? Relaksasi ya, relaksasi untuk menurunkan stres misalnya ya. Ini kan stresnya si A, ini stresnya si A, ini stresnya si A. Ya. Demikian ya. Ini stresnya si L, ini stresnya si L, stresnya si L. Ya kan? Jadi yang within subjek, itu di dalam subjek ya, di dalam subjek diulang-ulang. Ya, bagaimana stresnya, penurunan stres ketika dikasih yoga, bagaimana penurunannya kalau dikasih zikir dan disuruh gitu ya. Jadi within subjeknya ada 1, ya, between-nya ada 2 profesi, yaitu between antara pengacara dan apoteker. Ya, kemudian between yang kedua antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi di sini ada laki-laki pengacara ada 3 orang, ABC gitu ya. Perempuan pengacara juga ada 3 orang, ya, yaitu DEF, ya. Laki-laki apoteker ada 3 orang, perempuan apoteker juga ada 3 orang, gitu ya. Jadi ada 2 yang between, ya, between subject. Nah, jenis relaksasi ini within ya, dalam subjek yang sama diukur berulang-ulang ya, minimal 2 kali gitu ya. Nah, ini analisisnya begini ya. Jadi tadi contoh yang 2 faktor ternyata belum saya buat, malah yang 3 faktor ya. Intinya sama pada 1 faktor. Jadi contohnya kita tutup ini ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nggak dengan ini? Design 3 factor mix design repeated on 1 factor. Ada nggak pertanyaan? One factornya itu jenis relaksasi nih ya. Ya, betul. One factornya ini adalah jenis relaksasi. Nah, 3 factors mix design itu yang profesi, gender, dan subjek. Ya, mix itu kan gabungan. Ya, gabungan antara between dan within. Nah, between-nya ada 2 kan, berdasar profesi dan berdasar gender. Within-nya ada 1 ya, yaitu jenis relaksasi. Oke, jelas, Prof. Ya, oke. Masih ada? Kalau nggak ada lanjut ya. Ya, Prof. Siap. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya ya. Oke, saya tutup dulu ini ya.
Saya ambilkan contohnya. Sorry. Contohnya di sini. Contohnya mix belum muncul. Belum muncul. Sorry. Oh ini. Oh, belum saya kasih nama nih. Ini ya, yoga, zikir bersepeda ya. Sebentar. Ya. Jadi ada apa? Ini within-nya kan? Within subject ya, Anda baca ini. Ya, udah kelihatan ini. Kelihatan. Oke. Within subjeknya itu adalah relaksasi ya, yoga, zikir, bersepeda. Between subjeknya ada dua kan, yaitu kepribadian dan gender. Ya, kepribadian ada introvert, extrovert, gender ada laki perempuan. Gitu ya. Jadi ada within, satu within dan dua between. Nah, ini data deskriptif statistiknya ya. Jadi mean ya, standar deviasi, jumlah subjek. Nah, ini kovarian ya. Jadi apa? Homogenitas kovariannya itu tidak homogen ini. Ya, jadi bukan varian tapi kovarian ya. Kenapa kovarian? Karena kovarian itu kan ada within ya, within subjek. Jadi within itu kan ada tiga di sini ya. Jadi skor subjek itu ada tiga unit ya. Skor ketika bersepeda, skor ketika yoga, skor ketika zikir ya, ada tiga kan, makanya kovarian namanya, bukan varian. Ya. Jadi homogenitas kovariannya ya itu ternyata tidak homogen ya. Ya kan? Iya. Kita lihat F-nya sekian ya, P-nya 0,03. Lebih kecil dari 0,05 kan? Ya. Jadi signifikan ya, signifikan berarti ada perbedaan kovarian antara skor skor yoga, skor zikir dan skor bersepeda. Ya, antara kelompok, pokoknya antara kelompok itu ya, antara kelompok itu skor kovarian ya, kovarian itu ketiga jenis relaksasi itu ya, antara kelompok. Ya kelompok kecil ya. Nah, itu enggak homogen kovariannya. Nah, cuman ya analisis varian itu kan termasuk ya dalam kelompok robust statistik. Artinya apa? Jadi UJT ya, analisis varian termasuk dengan robust statistik. Artinya kalau jumlah subjek masing-masing sel itu sama, maka kita boleh mengabaikan uji homogenitas varian antar kelompok atau
homogenetas kovarian antara kelompok yang mau dibanding-bandingkan itu. Nah, ini kelompok subjeknya kan sama. Sama Ya. 3-3-3. Iya, sama 3-3-3-3. Ya, ini bisa diabaikan. Ya, ini menunjukkan bahwa kovarian tidak homogen antara kelompok-kelompok yang terdiri dari tiga subjek itu tadi. Oke, jelas itu? Jelas, Prof. Ya, oke. Nah, kalau sudah, nah kita melihat ya, ini spesifitinya terpenuhi. Ya, asumsi spesifitinya terpenuhi. Nah, sehingga kita lihat within, ya. Kita lihat within subjek. Nah, sama dengan ANAVA 2 jalur atau ANAVA 3 jalur itu ya. Jadi, sama dengan desain faktorial, yang entah itu 2 faktor atau 3 faktor, itu kita harus melihat ada interaksi apa enggak. Ya, kan di sini ada tiga faktor atau 3 variabel. Ada relaksasi, ada kepribadian, ada gender kan? Iya enggak? Ya. Ada 3 ya. Nah, Anda lihat coba. Ya, ini main effect relaksasi. Ini interaksi atau simple effect. Ya, interaksi antara relaksasi dengan kepribadian. Ini interaksi antara relaksasi dan gender. Ini interaksi antara relaksasi, kepribadian, dan gender. Anda lihat yang signifikan yang mana? Relaksasi signifikan nggak? Kita gunakan yang spreciity sum ya, karena asumsi spreciity udah terpenuhi ini, ya. Asumsi spreciity sudah terpenuhi sehingga kita bisa menggunakan yang paling atas nih, ya, spreciity sum. Spreciity sum ya. Jadi F ya, F untuk relaksasi 0,104 tidak signifikan ya. Kemudian interaksi antara relaksasi dan kepribadian, F-nya juga rendah, 0,281 juga tidak signifikan. Kemudian interaksi antara relaksasi dan gender Signifikan. Relaksasi dan kepribadian dan gender signifikan nggak? Iya. Tidak. Ya. Jadi di sini ya ada interaksi tahap pertama ada 2. Interaksi tahap pertamanya ada 2, yaitu relaksasi kepribadian dan relaksasi gender. Interaksi tahap keduanya ada 1, relaksasi kepribadian gender. Tapi dari semua interaksi itu hanya interaksi antara relaksasi dan gender yang signifikan. Oke. Jadi interpretasi kita hanya pada ini, kita fokus pada interaksi relaksasi dan gender. Ya, ke bawah kita lihat kepribadian kita lewati, ya, gender kita lewati, relaksasi kita lewati. Kemudian relaksasi dan tadi yang Gender. nah ini ya. Ini yang kita lihat sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan atau melakukan interpretasi terhadap hasil penelitian kita. Khusus pada introvert, ya, ada nggak perbedaan, ya, perbedaan apalah itu ya, perbedaan stres apa depresi ya, misalnya gitu ya, antara kalau dikasih treatment apa satu ini, yoga ya, satu yoga kan, Ya. Ya, yoga. 2 zikir kan, Ya, zikir. Oke, 3 goes. Ketika goes. ya. Oke, jadi coba Anda interpretasikan, Anda simpulkan ya. Khusus pada sampel yang tipe pribadinya introvert, ada nggak penurunan depresi antara diberi yoga? Bermakna ini, Prof, semuanya. Ya. Tidak bermakna. Tidak bermakna. Iya. Ya. Antara semuanya nggak bermakna sudah ya. Iya, kelompok 1, 2, 3 di introvert itu perbedaannya enggak, karena kan lower bound-nya masuk gitu. Ya, oke. Oh iya. Betul ya, tadi kepribadian relaksasi ya, yang ya. Kepribadian Gender dan Gender. relaksasi, Prof. Nah, makanya
Gender, Prof. Gender dan relaksasi ya. Iya. Nah ini gender. Yang bawahnya lagi. Iya gender. Ya kalau itu memang nggak ada perbedaan gender dan relaksasi. Ya jangan salah ya. Nomor 6, Prof. Ini ya. Nah ini gender dan relaksasi. Ya gender ya bukan tipe pribadi. Khusus untuk sampel laki-laki. Ya. Ada nggak perbedaan stres, apa kecemasan, apa depresi, apalah itu ya? Apa kalau diberi treatment Yoga. dan treatment Zikir. Apa tadi? Zikir. zikir, yoga dan zikir saya juga lupa. Coba beda nggak ini? Beda. Beda ya. Kalau sampelnya laki-laki, beda ya. Itu kalau sampelnya laki-laki lebih tepat diberi, kalau ini penurunan ya, kita untuk menurunkan depresi misalnya ya, lebih tepat disuruh zikir dia ya daripada ketimbang yoga dan yoga. Tapi ya bukti ada interaksi. Kalau perempuan kebalikannya, Yoga. kalau perempuan lebih bagus kalau yoga. Yoga. Ya kan terbalik tuh dia ya. Kalau perempuan lebih baik dikasih yoga gitu, kalau laki-laki lebih baik dikasih. Nah itu artinya ada interaksi itu tadi. Ya. Jadi ini ya, Anda menafsirkannya adalah ini. Bandingkan khusus sampel laki-laki, kita nggak bisa istilah Jawanya tuh gebyah uya dijadikan satu, nggak peduli laki perempuan nggak bisa. Karena ada interaksi antara jenis relaksasi dan gender. Jadi kita nggak bisa itu terus lihat menyimpulkan dari main effect-nya ini. Kalau main effect-nya coba Anda lihat, ya tidak signifikan kan? Jadi nggak ada perbedaan penurunan depresi baik diberi yoga, diberi zikir dan diberi gowes gitu. Nggak ada perbedaan. Ya, padahal dia berinteraksi dengan gender. Nah, hasilnya itu. Ya. Mana tadi? Gender. Ini ya. Oke, silakan kalau mau tanya. Satunya aja kayaknya tadi Prof, kayaknya pengacara apoteker yang bukan introvert extrovert ya Prof. Kok suaranya suaranya Bu Juliana ini kok agak kalau saya mendengarnya agak menggaung gitu. Gangguan sinyal mungkin. Gimana diulang coba pelan-pelan Bu Juliana. Enggak, Prof, itu kayaknya tadi between satunya pengacara dan apoteker ya, Prof. Bukannya introvert, extrovert. Oh ya, contohnya ya ini. Contohnya nggak konsisten dengan yang tadi soalnya ya. Iya. Ya, saya nggak begitu konsentrasi waktu bikin soal ini. Waktu bikin contoh nih gitu loh ya. Tapi nggak masalah tuh Bu Juliana? Iya Prof, nggak masalah. Hanya ganti ya introvert gender ya. Between satunya aja ya. Gender ya yang beda ya. Pengacara apoteker, between duanya laki perempuan. Oh ya, jadi beda gender dan profesi. Iya. Ya, oke, terima kasih masukannya Bu Anu. Itu ketidakcermatan saya membuat contoh nggak konsisten dengan di tayangan tadi. Iya, Prof. Jadi yang lain-lain nggak usah Anda lihat ya. Nggak usah Anda lihat ya ini ya Anda menginterpretasikan ya atau penarikan kesimpulan Anda. Ya kalau mau Anda simpulkan ya kesimpulannya nggak begitu. Boleh aja tapi begini kesimpulannya kan. Ini misalnya Anda menyimpulkan dari ini kan. Jadi ada nggak perbedaan penurunan depresi diberikan
cara relaksasi yang berbeda-beda, nggak ada. Nah, nggak ada itu kalau kita tidak mengontrol gender dan kepribadian subjek. Kita tanpa memasukkan variabel yang lain. Ya, begini. Jadi kalau Anda cuman analisisnya itu cuman satu faktor saja, relaksasi, ya, maka kesimpulan Anda mengatakan bahwa tidak ada perbedaan penurunan depresi diberikan jenis relaksasi yang berbeda. Jelas nggak maksud saya? Artinya dengan masuknya variabel lain, ya, maka kita bisa menemukan hasil yang sesuai dengan hipotesis kita, sesuai dengan harapan, ya. Kalau ini kan hipotesis penelitian kita nggak teruji kan, tidak signifikan kan, nggak ada bedanya itu kalau mau menurunkan depresi itu nggak ada bedanya relaksasi zikir atau gowes atau gitu ya, nggak ada bedanya. Nah, ternyata dia berinteraksi dengan gender. Jadi kesimpulannya ya, kita harus mengontrol gender. Mengontrol dalam arti khusus pada sampel laki-laki bagaimana, khusus pada sampel perempuan bagaimana gitu. Oke. Bisa kita lanjut? Ya, Prof. Bisa. Lanjut ya. Ya, Prof. Oke, lanjut. Kita teruskan. Oke, lanjut ya. Ini 3 factor medicine repeated on 2 factors. Sama-sama 3 factor mixed design ya. Kalau tadi repeated on 1 factor, sekarang repeated on 2 factors. Ya, between-nya 1. Ya, laki-laki perempuan. Ya, yaitu gender atau jenis kelamin ya. Between-nya 1. Ya, within-nya yang 2. Ya. Apa aja itu? 2 itu apa? Tradisional dan kooperatif learning, iringan musik tanpa iringan. Bukan. Metode mengajar sama musik. Oh, metode mengajar. Dan musik. Ya, musik ya, iringan musik. Pakai iringan tanpa iringan gitu ya. Iya kan? Ya. Oke. Jadi ini between-nya ada satu variabel yaitu jenis kelamin ya atau gender. Kemudian within subjeknya ada 2 ya dua variabel ya yang within, yaitu metode mengajar. Semua subjek laki perempuan ya dikasih tradisional dengan iringan musik, tradisional tanpa iringan musik ya. Juga laki perempuan dikasih yang kooperatif dengan iringan musik, kooperatif tanpa iringan musik. Kooperatif learning maksudnya. Ya. Nah, sekarang analisisnya ya. Ya, perlu nggak analisisnya? Perlu, Prof. Oh ya. Oke, tapi pada prinsipnya sama aja ya. 3 factor mixed design.
Suaranya masuk ke sana. Bapaknya dimarahin. Udah kelihatan? Ya, Prof. Udah. Waduh, juga belum saya kasih judul ini. Ya. Nah, cuman ini ya. Jadi ini within subjeknya ya. Within subjeknya ada 4 kali pengukuran. ya. Jadi yang iringan satu itu iringan ya. Iringan tradisional dengan iringan musik satu itu ya. Tradisional dengan iringan musik. 2 itu tradisional tanpa iringan musik. 3 itu cooperative learning dengan iringan musik. 4 itu cooperative learning tanpa iringan musik. Saya singkat-singkat ini ya. Jadi itu tradisional iringan musik ya. Ya, tanpa musik ya. Kooperatif iringan musik, kooperatif tanpa iringan. Ya. Jadi ada 4 kelompok ya. Ini yang within subject ya. Yang gender ada 1 aja ya. Jenis kelamin saya nggak konsisten juga di tadi jenis kelamin yang saya sebut gender. Ya, ada laki-laki perempuan ya, masing-masing ada 12 subjek. Ya. Ini data deskriptif, data statistik, mean, standar deviasi, jumlah subjeknya ya. Nah, ini kovariannya homogen nggak ini? Anda baca kovarian tidak signifikan kan? Ya, jadi tidak ada perbedaan kovarian antara kelompok-kelompok yang dibandingkan ya. Jadi nggak berbeda berarti homogen ya. Ini asumsi homogenitas kovarian terpenuhi. Spesifitinya terpenuhi nggak? Terpenuhi nggak spesifitinya? Ini tidak bermakna. Iya, terpenuhi ya, spesifitinya terpenuhi ya. Nah, karena terpenuhi kita gunakan yang spesifisme ini ya. Oke. Ini metode dan iringan musik ya. Metode musik ini interaksi, metode musik dan gender. Ini metode musiknya ya. Nah, ternyata ini metode musik signifikan ya. Tapi juga interaksi dengan gendernya juga signifikan. Ya. Nah, kita bisa aja ya mengabaikan gender ya, menyimpulkan dari ini. Tapi kesimpulan yang metode musik ini kita mengabaikan gender. Kalau gender mau dimasukkan ya kesimpulan kita, maka kita menggunakan ini. Ya. Jadi kalau kita lihat yang metode musik ini ya. Metode musik. Nah, ini metode musik. Kan 1 itu metode tradisional dengan iringan musik. 2 itu tradisional tanpa iringan musik. 3 itu cooperative learning dengan iringan musik. 4 itu cooperative learning tanpa iringan musik. Ya. Coba Anda bedakan. Anda bedakan antara sama-sama tradisional ya. Jadi ini tradisional iringan musik, tradisional tanpa iringan musik. Ya. Jadi khusus untuk metode tradisional
itu bagus kalau dikasih iringan musik atau yang tidak diberi iringan musik? Sama saja. Yang benar. Ada beda sih. Yang benar, Pak Suryo. Karena lower bound-nya itu kan di situ yang di 2 itu kan 5.949. 5.949 itu masuk di rentang yang pertama. Ya enggak lah. Hah? Oh. Gitu. Jadi Oh gini kan. iya beda. Beda 1 sama 2 saja, Dok. Beda kan? 5,583 tidak masuk di sini. Ya, lihat ini kursornya nih ya. 5,583 tidak masuk di ini. Sebaliknya 6,375 juga tidak masuk di interval yang atas ini. Ya kan? Iya. Oh iya, Berarti Prof. berbeda mereka. Iya. Ya. Jadi kesimpulannya kalau pembelajaran menggunakan metode tradisional sebaiknya dikasih iringan musik atau tanpa? Iringan musik. Tanpa dong. Iya, lebih besar. Tanpa, motivasinya lebih tinggi ya. Motivasinya lebih tinggi ya. Tapi kalau metodenya metode cooperative learning ya, bandingkan 3-4 ya. Cooperative learning berbeda nggak motivasi belajarnya? Tidak berbeda gitu ya. Oke, itu. Oke. Nah, tapi ada interaksi dengan gender ini. Ya, kalau kita masukkan gender, nah ini ya, khusus pada laki-laki. Ada nggak perbedaan antara 1 dan 2? Ada ya. Ada sama laki-laki tradisional tanpa musik lebih bagus daripada tradisional dengan musik. Iya. Gitu ya. Tapi kalau pada perempuan tradisional dengan musik Sama dengan sorry. Kooperatif dengan musik. Sorry ya. tradisional dengan musik Khusus dan laki-laki tradisional dengan musik ya, 2 tradisional tanpa musik pada laki-laki lebih bagus kalau diberikan tradisional tanpa musik. Tapi kalau pada perempuan tradisional pakai musik dan tradisional tidak pakai musik sama. Ada bedanya. Itu menunjukkan ada interaksi itu ya. Pada laki-laki kalau metode mengajarnya tradisional nggak usah dikasih musik. Tapi kalau itu perempuan terserah gurunya ya mau pakai musik atau enggak sama aja hasilnya. Nah sebaliknya khusus laki-laki kalau kooperatif ya, cooperative learning dengan musik dan tanpa musik lebih bagus tanpa musik. Jadi laki-laki itu belajar dengan tradisional maupun kooperatif tanpa musik lebih termotivasi. Ya, tapi kalau pada perempuan Anda lihat ini, ya, jadi khusus pada subjek perempuan, kooperatif dengan musik dan kooperatif tanpa musik lebih bagus kalau dikasih iringan musik, ya. Jadi perempuan itu lebih senang dengar musik, lebih halus perasaannya tuh ya. Jadi kalau ada musik gitu, tapi ini contoh data fiktif ya. Ini data fiktif yang sebenarnya ya perlu Anda teliti itu ya. Kalau laki-laki itu memang konsentrasi atau motivasi belajarnya akan lebih tinggi kalau pakai musik. Ya termasuk dalam bekerja ya, bisa aja itu diterapkan di bidang apapun ya. Oke, itu interpretasinya. Ada yang mau bertanya?
Ada yang mau tanya? Sudah paham, Prof? Ya, Sudah, Prof? sudah. Ya. Ya. Bisa lanjut ya? Iya, Prof. Oke. Oke. Nah, ini yang ditanyakan Bu Anu ya, kayaknya. Yang ditanyakan Bu siapa? Bu Vika ya? Solomon itu tak, Prof? Iya, Solomon ya. Iya, Bu Vika ya. Kan, Prof? Vika yang bagaimana kalau di apa? Replikasi gitu ya? Iya. Ya. Nah, ini replikasi. Ya, replikasi. Jadi ini kelompok ya, kelompok eksperimen 1. Jadi ada 4 kelompok subjek di sini ya. Ada 4 kelompok subjek. Kelompok pertama itu eksperimen ya, kelompok eksperimen pertama. Kemudian kelompok kontrol pertama. Ada kelompok eksperimen kedua dan kelompok kontrol kedua. Nah, yang kedua ini ya semuanya tanpa menggunakan pretest. Ya. Jadi kalau kelompok pertama baik kelompok eksperimen maupun kontrol itu menggunakan pretest. Ya, tapi kelompok kedua baik eksperimen maupun kontrol tidak diberikan pretest. Dan semuanya ya penetapan subjek dalam keempat kelompok ini secara random. Makanya disebut randomize ya, randomize Solomon Vector Design. Jadi kelompok eksperimen ya, jadi ngambilnya penetapannya secara random, dilakukan pretest, diberi perlakuan ya, kemudian dilakukan post-test, kemudian gain score-nya. Disimpulkan 1P gitu, itu gain score. Gain score untuk kelompok pertama. Ya. Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen 1. Ya. Jelas ya ini rancangannya ya. Jadi kelompok eksperimen pertama random, diberi pretest, dikasih perlakuan, post-test, dan gain score. Gain score itu apa? Gain score itu adalah skor post-test dikurangi skor pretest. Jadi skor capaian ya. Ya, skor capaian ya. Skor post-test dikurangi skor pretest. Kemudian ya, kelompok kontrolnya ya jelas bedanya cuma kelompok kontrol tidak diberi perlakuan kan. Ya, tidak diberi perlakuan. Ada pretest, ada post-test, kemudian gain skornya. Asumsinya ya 1P itu tinggi nih ya, gain skornya itu lebih tinggi daripada ini karena ini nggak dikasih perlakuan ya. Jadi di tes sebelum perlakuan nggak ada perlakuan, kemudian beberapa saat kemudian juga di tes lagi gitu ya. Jadi kira-kira nggak ada perbedaan ini ya, paling perbedaan sedikit ya sebagai elemen pengukuran ya. Nah, kelompok eksperimen kedua ya tanpa pretest ya, karena dia kelompok eksperimen juga diambil secara random ya, karena dia kelompok eksperimen ya diberi perlakuan, terus di post test ya, kemudian skornya dicatat di sini, disimpulkan 3P ya. Kemudian kelompok kontrol ya jelas ya, di samping dia nggak dikasih pretest juga nggak ada perlakuan, langsung dites gitu aja ya, dites ini ya, skornya disimpulkan dengan 4P. Nah, yang dibandingkan ya 1P dengan 2P dibandingkan itu kira-kira itu berbeda nggak?
I 1P dengan 2P dibandingkan kira-kira berbeda nggak? Berbeda. Nah, Berbeda. Berbeda, ya. Kira-kira berbeda, ya. Kemudian 3P dibandingkan 4P kira-kira berbeda nggak? Berbeda. Tidak. Kira-kira berbeda. Berbeda. Ya. Nah, kita lihat ya konkretnya kalau kita lakukan analisis. Ya. Jadi Bentar, Prof. contohnya ya. Prof, Ya, tujuan Salomon ini untuk apa ya, Prof ya? ya Selain untuk memperkuat. oh, Kalau hasilnya konsisten, ya berarti lebih yakin bahwa perubahan perilaku itu akibat perlakuan, gitu. Memastikan lagi gitu ya, Prof. Iya, apalagi kan ini random. Ya. Jadi untuk memastikan lagi benar, untuk meyakinkan, ya. Jadi kalau Bu Vika tempoh hari itu kan kalau diulang apakah hasilnya berbeda apa enggak gitu mungkin toh? Iya. Ya. ya, Prof. Gitu ya. Ya. Apakah hasilnya masih sama atau berbeda dari pengukuran awal? Ya, kita ya. Jadi konsisten hasilnya itu diharapkan konsisten antara hasil yang meningkat kelompok sebut aja itu kelompok ekstrim pertama kontrol pertama dibandingkan hasil perbandingan kelompok eksperimen 2 dan kontrol kedua. Konsisten apa enggak? Kalau konsisten ya kita yakin bahwa perubahan perilaku itu betul-betul karena perlakuannya tidak disebabkan oleh variabel non eksperimen. Kita yakin banget karena random ya, sepanjang randomisasinya itu memang betul ya. Yang betul itu apa? Ya termasuk ya representatif lah. Gampangnya itu sampel yang kita ambil itu merepresentasikan ya kondisi di populasinya gitu. Oke, gitu ya. Ini keterangannya kelompok 1 dan kelompok 3 kelompok eksperimen ya, karena dapat perlakuannya. Kelompok 2 dan 4 kelompok kontrol. Oke, perhitungannya ya. Perhitungannya, aduh. Mana perhitungannya? Nggak ada. Aduh, saya bikin apa ya? Aduh, belum ada ya. Aduh. Oh, mungkin ini. Jadi bukan hasil perhitungan tapi datanya. Nanti kita sebentar. Belum muncul.
Oke, ada lihat itu? Ya. Ya, eksperimen kontrol. Ya, eksperimen 1, kontrol 1, eksperimen 2, kontrol 2. Ya. Jadi yang satu, eksperimen 1, kontrol 1 saja yang ada pretestnya ya. Ada pretest. Sedangkan kelompok kedua ya itu nggak ada pretest kan? Ya. Kemudian semuanya ada post test ya. Sebetulnya untuk kelompok eksperimen 2 itu bukan post test ya, tapi ya skor dia ya, karena pretestnya nggak ada kan. Nah ini gain skornya ya, gain skornya kelompok eksperimen 1 itu gain skornya ini ya. Gain skor itu kan skor post test kurangi pretest ya. 6 dikurangi 4, 2, 7 kurang 5, 2, 8 kurang 5, 3, 7 kurang 6, 1, 6 kurang 4, 2, ya demikian seterusnya. Nah yang kontrol ya, itu pretestnya 5, post testnya juga 5, jadi nggak beda ya. Kemudian untuk subjek yang kedua yang kontrol 1 itu pretestnya 6, post test 5 turun 1, ya ini naik 1, ya. Ini naik 2, ya ini turun 1. Nah ini apa? Nggak diapa-apain kok bisa turun bisa naik, tapi ini kalau diuji nggak akan signifikan, ya umumnya nggak akan signifikan ya. Itu apa error pengukuran, ya. Nah kemudian yang dibandingkan adalah ini, ya. Jadi gain score apa eksperimen 1 dan kontrol eksperimen 1 ya. Kemudian dibandingkan ya antara skor eksperimen 2 nih ya dan kontrol apa eksperimen 2. Itu utamanya begitu ya. Nah, sekarang kita analisis bersama ya. Jadi yang kita analisis adalah gain skornya kan. Oke. Kira-kira analisnya gunakan apa coba? Ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Ini tempat Bu Eka itu ada pengajian kayaknya. Tolong ditutup dulu mic-nya ya Bu Eka ya. Oke, siap kita analisis ya? Ya, Prof. Oke. Nice ya. Tapi menggunakan apa ini? Analisisnya. Analisis kovarian. Ya? Analisis kovarian, Prof. Masa kovarian? Analisis varian atau analisis kovarian? Varian, Prof. Analisis varian ya? Ya, analisis varian sederhana aja ya. Jadi variabel independennya hanya ada 1, yaitu kelompok itu ya. Ada kelompok eksperimen 1, kelompok kontrol 1, kelompok eksperimen 2, kelompok kontrol 2. Itu variabel independennya kan? Kelompok ya. Kemudian variabel dependennya gain score. Ya. Oke, analyze. Kita gunakan ini ya. Ini varian. Mau compare mean juga boleh ya, yaitu one way ANOVA. Oke, gunakan compare mean ya. One way ANOVA ini ya. Dependennya apa? Gain score ya. Gain score. Faktornya apa? Kelompok. Ya, kelompok. Gitu kan? Nah, terus option ya. Option. Deskriptifnya kita munculkan. Ya. Homogeneity testnya kita munculkan. Udah, itu aja yang kita pilih. Continue, tapi kita post hoc ya. Post hoc comparison atau pairwise comparison-nya ya. Untuk membandingkan antara kelompok 1, 2, kelompok 3, 4 gitu ya. Stop. Nah, gunakan LSD ya. Least significant difference. Continue, oke. Continue, oke. Ya. Udah, kelihatan itu? Nah, one way ya, ANOVA 1 jalur ya. Karena variabel independen cuma 1 yaitu kelompok tadi ya. Oke.
Nah, yang harus dibandingkan itu eksperimen 1 dan kontrol 1, eksperimen 2 dan kontrol 2. Ya. Ini data deskriptifnya, statistik deskriptif, mean, ya, standar deviasi, standar error, ya, lower bound, upper bound, skor minimumnya, skor maksimumnya. Ini homogenitas variannya homogen nggak? Antara tiga kelompok, ya. Skor gain skor, ya, gain skor antara 4 kelompok itu homogen nggak? P-nya 0,209. Ya. Signifikan nggak ini? Signifikan. Tidak signifikan. Ya, tidak signifikan. Kalau tidak signifikan itu artinya tidak ada perbedaan varian antara 4 kelompok yang dibandingkan. Ya, karena nggak perbedaan, artinya homogen, gitu kan? Nah, kalau sudah homogen, kita bandingkan. Ini gain skornya ya, ini gain skor, kita bandingkan. F-nya 56,286. Ya, between group ini ya. Between, nggak ada within-nya ya. Within-nya itu errornya ya. Between group, F-nya 56,286. Ya. Signifikan nggak ini? Signifikan. Signifikan. Ada perbedaan gain score antara 4 kelompok tersebut. Nah, fokus kita kalau sudah ada perbedaan antara 4 kelompok itu, kita fokusnya membandingkan antara kelompok 1 dan 2 serta kelompok 3 dan 4. Hasilnya sama apa enggak gitu ya? Ya, Prof. Nah, kita lihat posoknya ya, perbandingannya. Eksperimen 1 dan kontrol 1 itu harus dibandingkan, perbedaan min-nya adalah 1,71429. Perbedaan sebesar itu signifikan enggak? Signifikan. Signifikan. Tandanya positif ya, artinya eksperimen 1 lebih tinggi daripada kontrol 1. Jadi setelah diberi perlakuan ya ternyata meningkat ya pada kelompok eksperimen ya, berbeda secara signifikan dengan kelompok kontrol. Nah, kemudian eksperimen 2 dengan kontrol 2. Ya, kita lihat ini. Eksperimen 2 dengan kontrol 2. Beda min-nya ya, coba Anda lihat. Kok sama ya? Sama dia. Signifikan juga. Ya, P-nya juga sama. Ya. Nah, itu menunjukkan ya konsistensinya itu sempurna. Ya. Jadi kita yakin bahwa perlakuan itu ya, perlakuan yang diberikan itu mengubah perilaku subjek. Nah, pertanyaan saya, apakah selalu sama, harus selalu sama ini perbedaan min-nya ini? Antara eksperimen 1 kontrol 1 ya, perbedaan min-nya 1,714 dan seterusnya. Demikian juga kalau eksperimen 2 kelompok kontrol 2 juga sama. P-nya juga yang dilihat itu signifikansinya dulu, Prof. Jadi boleh min difference-nya boleh berbeda. Iya, bagus ya. Apa yang disampaikan Pak Suryo? Ya, Ya, Prof. Ya, jadi yang penting itu signifikansinya itu bisa saja perbedaan min-nya itu nggak persis sama, bisa saja nggak sama, tetapi perbedaannya tidak signifikan. Ya, ini karena data fiktif ya, ini bisa aja saya buat memang saya buat sama ini, ya kan, saya buat sama supaya contohnya itu jelas gitu ya. Tapi ya secara teoretik ya begitu hasilnya. Jadi betul Pak Suryo, min-nya itu ya antara eksperimen
pertama kontrol pertama ya bedaminya tidak harus sama dengan eksperimen kedua dengan kontrol kedua, tapi yang penting sama-sama signifikan atau sama-sama tidak signifikan itu. Jadi kalau dia konsisten berarti kita yakin ya bahwa perlakuan kita yang diberikan itu hasilnya nggak akan meleset. Memang itu hasilnya ya, baik dia signifikan maupun tidak signifikan. Oke, ada pertanyaan? Ada dok, Prof. Oke, silakan. Prof, itu asumsinya demikian. Itu ya. Ada perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen atau yang diberi treatment dengan kelompok kontrol. Tapi kalau seandainya kelompok hasil dari kelompok kontrol juga itu signifikan, berarti tidak ada perbedaan ya antara kelompok yang diberi treatment dengan yang tidak. Dengan yang tidak diberi treatment. Kalau hasil kedua-duanya itu signifikan. Ya. Saya kurang jelas pertanyaannya. Maaf ya Pak Cornelis ya. Saya kurang mendengar itu, kurang jelas yang ditanyakan. Tapi kan ya. Jadi kalau eksperimen 1 kontrol 1 itu signifikan ya, maka diharapkan eksperimen 2 dan kontrol 2 juga signifikan. Tapi bisa saja eksperimen 1 kontrol 1 tidak signifikan, tapi harus juga eksperimen 2 dan kontrol 2 juga tidak signifikan. Artinya memang treatment itu nggak efektif, nggak bisa mengubah perilaku. Gimana Pak Cornelis? Apa jelas, iya. Prof. Hanya tadi karena pikir bahwa ini between kelompok kontrol dan yang diberi treatment, padahal ternyata ini kontrol 1, eksperimen 1, lalu kontrol 1 dengan eksperimen 2 dan kontrol 2. Nah. Jadi saya salah tangkap. Oh gitu ya, oke. Terima kasih. Ya, oke. Ada urgensinya enggak membandingkan eksperimen 1 dan eksperimen 2? Eksperimen 1 dan eksperimen 2. Ada urgensinya enggak? Juga signifikan. Jadi membandingkan eksperimen 1 dan eksperimen 2. Sangat signifikan ini. Oh, iya. Ada urgensinya nggak membandingkan eksperimen 1 eksperimen 2? Tidak ada kayaknya. Karena yang dilihat kan konsistensinya tadi. Iya, konsistensi antara perbandingan eksperimen 1 kontrol 1 dibandingkan eksperimen 2 kontrol 2 itu. Tapi muncul pertanyaan, ada urgensinya nggak membandingkan antara eksperimen 1 dan eksperimen 2? Ada Pak. Ada urgensinya. Iya, ada Prof. Untuk melihat konsistensi treatmentnya itu bagus. Ya, kalau dalam umumnya itu memang memang boleh saja membandingkan eksperimen 1 eksperimen 2. Jadi dalam penelitian itu bisa saja ya kita ambil 4 kelompok, misalnya ya, yang kelompok pertama dikasih perlakuan A1, kelompok 2 kasih perlakuan A2, kelompok 3 kasih perlakuan A3,
kelompok 4 merupakan kelompok kontrol. Jadi kita bisa saja membandingkan kalau kalau memang sama-sama efektifnya kita bandingkan. Ya, yang lebih bagus perlakuan A1 atau A2 atau A3 gitu. Ya kan? Jadi kita bisa saja membandingkan kelompok eksperimen 1, kelompok eksperimen 2, kelompok eksperimen 3. Kita bandingkan masing-masing ya, diuji pasangan gitu, cross comparison gitu. Karena memang itu layak ya. Tapi kalau di sini ini nggak layak. Nggak ada urgensinya membandingkan eksperimen 1 dan eksperimen 2. Karena apa? Karena yang dianalisis ya, ini Anda lihat, yang dianalisis kan gain score. Ya kan? Ya. Kalau eksperimen 1 itu kan gain score-nya itu adalah post test dikurangi pretest. Tapi kalau eksperimen 2 ya, itu kan skor post testnya saja, nggak dikurangi pretest karena nggak ada pretest kan? Ya, ya layak kalau eksperimen 2 itu skornya lebih tinggi dan perbedaannya sangat signifikan ini. Ini minus ya. Artinya eksperimen 1 skornya jauh lebih rendah daripada eksperimen 2 minusnya. Karena eksperimen 2 itu nggak ada pretest, sedangkan eksperimen 1 itu gain skornya itu adalah skor post test dikurangi pretest gitu ya. Jelas ya. Jadi nggak ada urgensinya ya membandingkan eksperimen 1 dan eksperimen 2 ya. Ya. Sebentar, suaranya kok pecah ya kalau saya dengar itu. Coba yang agak pelan, Bu Julian. Di kontrol 2 dan eksperimen 2 kenapa tidak ada pretest ya, Prof? Kontrol 2. Lah itu kan ini dua rancangan digabungkan. Ya. Jadi kalau yang eksperimen 2 kontrol 2 coba nama rancangan atau nama desainnya apa? Rancangan dan desainnya bukannya sama, Prof, dengan kontrol 1. Kalau eksperimen 1 ya sama kontrol 1 nama rancangannya apa? Pretest, post test, to measurement, dua ukuran. Pretest, post test, control group design. Sedangkan eksperimen 2 kontrol 2 itu nggak ada pretestnya. Post test only, ya. Post test only control group design. Beda nama rancangan penelitiannya atau desain penelitiannya berbeda, Bu Juliana. Ya. Nah, perbedaan rancangan penelitian ternyata hasilnya sama, gitu ya. Jadi kita lebih yakin ya tentang hasilnya. Oke, Bu Juliana. Tadinya saya cuma berpikir, ya mungkin saya salah ya, Prof. Tadinya saya berpikir bahwa treatmentnya itu diberikan sama, hanya kelompoknya yang berbeda untuk meyakinkan bahwa treatmentnya itu konsisten dan works gitu loh, Prof. Tadinya saya berpikir seperti itu. Ya. Jadi yang membedakan di sini kan ya, yang kelompok 1 itu ya itu ada pretest, yang kelompok 2 nggak ada. Rancangan 1 ya itu ada pretest, rancangan 2-nya tidak ada pretest. Yang biasa disebut one group post test only ya. Post test only control group design ya. Post test only control group design. Tapi kalau yang 1 ya itu pre and post test control group design. Jadi gabungan itu ya. Gabungan antara post test only control group design dan
pre-test and post-test control group design. Kedua-duanya ada kelompok kontrolnya. Jadi sebenarnya rancangannya bagus semua itu. Daripada kalau one group only, ya, one group only pre and post test, ya, one group only. Ini ada kelompok kontrolnya. Oke, gitu. Ya, Prof. Ya, ada lagi yang mau tanya? Ini waktunya udah habis. Saya presensi dulu ya. Siap. Kenapa saya harus melakukan presensi terus? Karena saya ditagih kalau masukan nilai itu presensinya juga suruh menyerahkan gitu. Jadi saya rajin presensi ini ya. Agita Tunjung Sari hadir nggak? Tadi hadir, Prof. Tadi hadir. Ya, Prof. Briliansa Hadir, Prof. hadir. Eka Suryaning Tias Hadir, Prof. hadir. Vika Indah Prasja Hadir, Prof. hadir. Irma Kusuma Salim Hadir, Prof. hadir. Juliana Gasirin hadir. Kasman Jati Belum. tidak. Cornelis hadir ya. Kusmiran Hadir. hadir ya. Mutiara Hadir tadi. Hadir. tadi hadir. Mutiara Tadi Siap, Prof. masih hadir. hadir. Narpaten tidak. Sunarno hadir. Suryo Wibowo hadir. Teguh Lesmana tidak. Tadi juga hadir. Tadi juga hadir. Tri Amira Agita hadir, Prof. Hadir, Prof. Siapa? Agita hadir, Prof. Agita hadir. Oke. Dia tadi lagi sholat, Prof. Teguh Lesmana, Prof. Hadir, Prof. Ya. Oke. Oke, sekian pertemuan kita ya. Ya, Jadi, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof, banyak, Mutiara hadir, Prof. Tadi keputus, ya Prof. sudah. Mutiara sudah. Kalau sudah dibilang Ya, hadir terima kasih, tadi oleh Prof. Pak Cornelis ya, saya buat hadir. Ya. Oke, sekian ya. Selamat Iya, Prof. selamat Ya, libur. malam, Prof. Selamat Terima libur, kasih, Prof. Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Oke, selamat malam. Selamat Selamat malam. malam, Terima Prof. kasih.